Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andriansah dengan NIM 0571743191 dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bijak menggunakan media sosial di era reformasi. Teman-teman yang saya banggakan, coba deh kita pikirkan sejenak nih. Apa hal pertama yang kita lakukan begitu kita baru bangun tidur? Kalau jawabannya langsung membuka HP dan langsung mengecek Instagram, TikTok, Twitter, atau bahkan Facebook, berarti kita sama. Media sosial memang sudah menjadi bagian dari keseharian kita. Entah kita itu scrolling, mencari berita, nonton video lucu, atau belajar hal-hal yang baru. Namun, di balik semua kemudahan itu dan hiburan itu, media sosial juga menyimpan sisi yang buruk. Entah itu kita bisa terpapar hoaks, komentar negatif. Jika mengutip data dari Data Reportal tahun 2024, pengguna media sosial di Indonesia mencapai 181,9 juta orang, atau sekitar 66,5% dari seluruh populasi di Indonesia. Artinya, hampir dari semua orang di dunia ini berdampingan dengan dunia digital. Oleh karena itu, penting banget loh buat kita belajar jadi pengguna yang bijak dan bertanggung jawab. Teman-teman yang saya banggakan, media sosial itu ibarat pisau bermata dua. Kalau digunakan dengan benar, bisa membantu kita membuat hal-hal yang positif. Tapi, kalau disalahgunakan, bisa melukai diri sendiri dan orang lain. Dari sisi positif, media sosial bisa banget jadi wadah buat berkembang dan tempat menyalurkan kreativitas. Banyak sekali anak muda yang menjadi konten kreator, influencer, jualan online, atau berbagi inspirasi dari kisah mereka sendiri. Tapi di sisi lain, kita juga harus waspada. Berdasarkan penelitian dari Jurnal Seminar Nasional Ilmu Sosial tahun 2022, sekitar 82,4% mahasiswa di Indonesia mengakui bahwa mereka sering menerima berita palsu atau hoax. Dan menurut survei Microsoft, 76% pernah mengalami paparan konten negatif, seperti ujaran kebencian atau perundungan online. Fenomena ini menggambarkan bahwa media sosial bukan hanya tempat berbagi, tapi juga arena di mana moral, emosi, dan empati kita diuji. Nah, supaya kita tidak terjebak di sisi negatif media sosial, kita harus punya 3 kunci bijak digital. Pertama, pakai logika, bukan emosi. Jangan langsung percaya sama berita yang belum jelas sumbernya. Cek dulu kredibilitas berita tersebut, baru bagikan jika dirasa perlu. Yang kedua, jaga sikap. Jaga sikap di dunia maya atau platform digital. Komentar boleh, tapi tetap sopan. Ingat, jejak digital itu abadi dan ada UU ITE. Ketiga, gunakan media sosial untuk hal positif. Bikin konten yang bermanfaat, sebar energi baik, dan bantu orang lain lewat postingan kita. Kalau kita sudah menerapkan 3 hal itu, media sosial bukan lagi tempat yang penuh drama atau hoax, tapi bisa jadi ruang tumbuh dan berkarya bagi generasi muda seperti kita. Teman-teman, media sosial bukan sekedar tempat eksis. Platform tersebut adalah cerminan diri kita di dunia digital. Cara kita menulis komentar, berbagi cerita, dan menanggapi orang lain menunjukkan siapa kita sebenarnya. Jadi, mulai hari ini, yuk jadikan media sosial sebagai wadah untuk menyebarkan hal baik, bukan untuk kebencian. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menjatuhkan. Karena setiap postingan kecil bisa memberi dampak besar bagi banyak orang. Kita adalah generasi yang tumbuh bersama teknologi, tapi ingat, yang membuat kita berharga bukan seberapa like yang kita punya, melainkan seberapa banyak kebaikan yang kita sebarkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.